Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang dimuliakan Allah serta sang beliau sang berbaik yang dirahmati Allah. Kalau saya sapa, jawabnya sing kompak, sing semangat, jangan. Boleh? Boleh. Coba saya tes. Sang beliau sang berbaik. Salam. Alhamdulillah. Dewan juri sehat? Masya Allah. Sang berbaik, Isra itu adalah salah satu di antara tujuannya, yaitu sebagai bulan Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi peristiwa Isra itu biasa dikenal oleh para ulama dengan tahun kesedihan. Kenapa disebut kesedihan? Karena pada tahun itu Rasulullah mengalami kejadian ujian yang luar biasa. Salah satu di antara cobaan yang dialami Rasulullah yaitu ditinggalkan oleh paman sebenarnya, yaitu Abu Thalib, dan juga ditinggalkan oleh istrinya yang selama ini banyak berkorban dan selalu mensupport dakwah Nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini yang membuatkan sedih banget. Kenapa? Khadijah meninggalkan Rasulullah SAW sedangkan dakwah Nabi belum selesai. Pada waktu itu dakwah di Mekah lagi sulit-sulitnya. Tetapi Allah mengambil Khadijah. Biasanya Nabi ketika dicela, dihina, dibully sama netizen, ini ambil sosial media ya. Ketika kita dibully sama netizen aja rasanya kayak sedih banget. Apalagi ini Rasul digunakan di sosial media, jadi langsung bisa melihat ekspresi wajahnya. Nabi tidak tahu sama apa. Sakit banget. Kemudian di tahun yang sama, Nabi juga mendapatkan kabar bahwasanya orang kafir Quraisy merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi lagi ke Taif. Barulah ke Taif, Nabi berharap diterima balik oleh keluarga beliau Aminah. Tetapi ternyata di Taif kita tahu cerita yang sangat luar biasa tragis, yaitu Nabi dikejar-kejar seharian oleh orang Taif. Nabi dilempar orang, Nabi dilempar batu, Nabi dikejar kayak maling. Jadinya Nabi keluar masuk ke rumah untuk bersembunyi. Dikejar, lari lagi, sembunyi lagi, dikejar, lari lagi, sampai akhirnya Nabi terkena lemparan batu juga udara. Kemudian Nabi bersembunyi masuk ke dalam kota. Kemudian tidur di depan Ka'bah. Karena Nabi bingung, nggak tahu harus pulang kemana lagi. Kalimatnya barang kayak akeh sing nyimpang. Makanya ayat seperti ada lagi. Allah berfirman dalam Quran surat kedua ayat 6. Dan dia mendapat ilmu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikanmu petunjuk. 2 kali Nabi merasakan langsanya dari anak
Nabi Muhammad SAW langsa ketika ditinggalkan oleh ayah, ibu, dan kakek. Yang kedua, Nabi langsa ketika ditinggalkan oleh paman dan istrinya. Kemudian Nabi sholat di depan Ka'bah, sujud tapi panjang, sampai akhirnya Nabi tertidur di depan Ka'bah sambil tidur. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang. Kemudian Jibril alaihissalam memanggil Rasulullah SAW sambil duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW dengan panggilan yang kasih sayang yang penuh kasih. Ya Rasulullah, Nabi Rasul. Ya Rasulullah, Nabi Rasul. Sampai tadi akhirnya Nabi bangun. Jibril, kata Jibril, ya Rasulullah, Allah memanggil Rasulullah untuk melakukan perjalanan ke kami. Ketika Nabi dalam keadaan roh, ketika Nabi dalam keadaan roh, ketika Nabi dalam keadaan langsa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Nabi untuk melakukan perjalanan ke kami. Sebelum saya menutup ceramah ini, akan saya menyanyikan suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini sadihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan manfaat. Ternyata cuma 10 menit. Tentunya kesempurnaan dengan ilmu Allah SWT. Oleh karena itu saya mempelajari